Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. kasih tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa pagi hari ini kami sekali lagi berjumpa dengan-Mu Tuhan. Yes. Kami bersekutu dengan-Mu bersama-sama dengan seluruh jemaat. Kami menaikkan pujian kami menaikkan penyembahan kami. Mari angkat tanganmu ke atas. Kemanakah aku dapat pergi? Katakan dengan kuat. Menjauhi rohmu Yang suci, Kau sahabat. Dia tidak pernah jauh, katakan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu. sungguh mulia. Dan berharga. Jemaat Tuhan yang kuat, katakan, sungguh Besar Pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. dengan kuat, katakan, sungguh indah yang Kau pikirkan tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kasih tepuk tangan yang kuat bagi Yesus. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar. Katakan dengan kuat, sungguh indah yang kau pikirkan tentang, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Yang merasa bahwa Tuhan sudah sangat berkorban bagi hidupmu, bagi keluargamu, sekali lagi saya mau kau angkat tangan tinggi-tinggi ke atas. Bapa, biarlah lewat penyembahan ini Engkau mendengar, Engkau melihat bahwa anak-anakmu sungguh bersyukur untuk semua pengorbanan, untuk semua kerelaan, untuk semua yang sudah Engkau dengan rela melepaskannya untuk kami ya Tuhan. Engkau rela dibenci, Engkau rela dihajar, Engkau rela diludah, Engkau rela dicambuk, maka Engkau rela tangan kakimu dipaku di atas kayu salib. Hanya demi kami anak-anakmu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu ke atas. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Come on, katakan dengan kuat. Terlalu dalam untuk dimengerti. sungguh Sungguh besar. oh sungguh Indah yang kau pikirkan tentangku. tak terselami bagiku. Sungguh indah. Lagi semua Tuhan saja katakan, sungguh besar, sungguh besar.
pikirkan tentang kami. Sungguh indah yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Sungguh indah pengorbanan-Mu, Engkau rela mati bagi kami. Sungguh indah, katakan sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah. Kamu sorak-sorai tepuk tangan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan dengan kuat, ingat bilur-Nya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Katakan kasih, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Semuanya angkat tanganmu. Katakan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus. Katakan kasih, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang kuat bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kamu sorakan haleluya. Oh, kami begitu bersyukur Tuhan untuk besar kasih setia-Mu, untuk pengorbanan-Mu atas hidup kami, sebab kasih-Mu besar. Katakan begitu, begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkan. Katakan bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih lagi dari awal. Katakan begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkatakan dengan kuat untuk diriku. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamat. Untuk diriku, untuk diriku Kau tebusku, kasih katakan sekali lagi, untuk diriku, untuk diriku Kau tebusku, kasih Kamu siap-siap angkat tanganmu lebih tinggi. Katakan ingat kasih-Nya yang
ingat kasih-Nya. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat semua bilur-bilurnya, bilurnya yang engkau sembuh, engkau sehat, engkau kuat, engkau menjadi sempurna. Itu semua karena salib Kristus. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kamu cuma saja katakan, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya. Kasih. Lagi katakan, ingat bilurnya. Kasih Yesus, kasih, kasih, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Waktu saudara nyanyi lagu ini, apa yang saudara imajinasikan di dalam pikiranmu? Tuhan menciptakan pikiran kita, Tuhan menciptakan imajinasi kita, bukan untuk kita merenungkan setiap masalah yang datang dalam hidup kita, bukan untuk kita merenungkan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, bukan untuk kita merenungkan keluarga yang tidak kunjung membaik. Tapi ketika Tuhan menciptakan imajinasi, katakan, ketika Tuhan menciptakan pikiran dan imajinasiku, katakan dengan kuatlah, imajinasiku, maka aku akan pakai imajinasiku untuk memikirkan, untuk membayangkan, untuk merenungkan, untuk mengimajinasikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Dia pernah melepaskanmu dari maut. Dia pernah menyembuhkanmu dari sakit penyakit. Bahkan kalau kata orang, ini masalah tidak bisa diselesaikan. Dan kalau dengan kekuatan manusia, itu tidak bisa diselesaikan. Tapi dengan begitu saja, katakan dengan begitu saja, Tuhan menyelesaikannya untuk aku. Saya mau setiap kali kau nyanyi lagu ini atau nyanyi lagu apapun, pergunakanlah imajinasimu untuk mulai merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Nggak usah sibuk lihat kanan, lihat kiri. Amin. Nggak usah sibuk lihat waktu yang ada. Waktu biarlah berlalu. Waktumu dengan Tuhan, katakan waktuku dengan Tuhan adalah yang paling berharga. Amin. Pergunakanlah setiap imajinasimu untuk mulai merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Dengan begitu Tuhan akan kembali menjamah hidupmu, Tuhan akan kembali memulihkan hidupmu, Tuhan akan kembali mengubah hidupmu, karena dasar berpikirmu berubah. Ada banyak orang datang ibadah lalu pulang tidak mendapat apa-apa, karena dia terus datang dengan membawa pemikiran yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan sakit penyakit, yang penuh dengan kecurigaan akan Tuhan. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pengenalan-pengenalan atau setiap benteng-benteng yang dibangun oleh manusia yang menentang pengenalan akan Kristus dihancurkan, diruntuhkan di dalam nama Yesus. Sehingga setiap kali kau menyanyi, ingat kasih-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat kasih-Nya yang
selalu ada. Bilang kiri kanannya, kasih Kristus selalu tersedia. Amin. Katakan selalu tersedia. Available, selalu siap sedia. Menunggu responmu, menunggu sikap hatimu, menunggu setiap imajinasi-imajinasimu. Kasih Kristus akan selalu siap sedia atas hidupmu. Bahkan dia tahu jauh sebelum engkau lahir, dia sudah menebus dan menyelamatkan hidupmu. Jauh sebelum engkau lahir. Artinya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kasih Tuhan selalu tersedia bagimu. Tidak peduli apa latar belakangmu, tidak peduli apa yang terjadi barusan, tidak peduli apa yang sedang kau pikirkan beberapa detik yang lalu. Tapi ketika detik ini kau kembali kepada Tuhan, engkau membuka hatimu, engkau mengimajinasikan setiap perbuatan Tuhan yang besar, yang baik, yang dahsyat, yang ajaib, maka kasih Kristus akan kembali tersedia dalam hidupmu. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kali engkau menyanyikan lagu ini, kasih Kristus kembali menjamah hidupmu. Ketika kasih Kristus menjamah hidupmu, engkau tidak lagi menjadi manusia yang punya sifat yang dingin, kaku. Setiap kali engkau menyembah Tuhan, sambil engkau membayangkan setiap kebaikan Tuhan, tanpa engkau sadari, tiba-tiba saja ada tangan yang terangkat bagi Tuhan. Tiba-tiba saja ada air mata yang mengalir keluar, tapi bukan air mata kesengsaraan. Ada orang di sini, tapi air mata sukacita. Kenapa? Karena meskipun ada banyak tantangan, masalah, cobaan, tapi kalau saudara masih bisa berdiri, saudara masih bisa duduk, saudara masih bisa mengikuti ibadah dengan sehat, itu bukti bahwa Tuhan mengasihimu. Tidak peduli apa yang terjadi kemarin, tidak peduli seberapa besar masalahmu yang hari ini pun sedang terjadi. Waktu engkau berdoa pun masalahmu tetap masih terjadi. Nggak peduli. Tapi ketika engkau datang, kau bilang, Tuhan, aku punya banyak masalah, aku punya banyak tantangan, aku punya banyak persoalan, tapi aku mau terus mengingat. Katakan, aku masih terus teringat-ingat akan kebaikan Tuhan. Dan engkau dengan yakin, katakan dengan yakin, engkau berkata dalam hidupmu, Tuhan yang dulu pernah menyembuhkanku, Tuhan yang dulu pernah menyelamatkanku, Tuhan yang dulu pernah melakukan perkara yang ajaib. Tuhan yang sama, katakan Tuhan yang sama, yang terus bekerja dalam hidupku hari ini, bahkan sampai seterusnya. Saudara percayakan hal itu? Saudara percayakan hal itu? Jadi setiap kali engkau nyanyi, ingat kasihnya, saudara tidak lagi didorong-dorong, dipaksa-paksa, ayo angkat tangannya. Kalau engkau sadar Tuhan baik atas hidupmu, engkau akan dengan sendirinya menikmati setiap penyembahan yang ada dengan ekspresimu. Amin. Dan ketika engkau mengekspresikan setiap penyembahan, percayalah Tuhan juga menikmati apa yang sedang engkau persembahkan di mezbah korban Tuhan. Hari ini saya berdoa, jadilah korban. Bilang kiri kananmu, jadilah korban. Bagi engkau anak-anak muda, belajarlah untuk menjadi korban. Selama ini orang tuamu terus memanjakanmu. Engkau mau apa? Engkau selalu tersedia. Engkau minta apa? Selalu tersedia. Engkau jarang menjadi korban. Engkau jarang merelakan dirimu menjadi korban. Tapi di dalam hadirat Tuhan, siapapun engkau, kita adalah korban. Bilang kiri kananmu, engkau adalah korban. Untuk menjadi korban harus ada sesuatu yang disembelih.
Katakan, untuk menjadi korban harus ada sesuatu yang disembelih. Amin. Tuhan mungkin tidak langsung minta nyawamu, tapi paling tidak sembelilah waktumu, sembelilah keinginan dagingmu, potong, matikan setiap keinginan daging yang ingin cepat-cepat menyelesaikan penyembahan. Ada orang di sini? Saudara masih bersama-sama dengan saya? Kalau saudara bilang, kayaknya Bapak sudah pernah ngomong itu. Yes, saya akan terus berulang-ulang kali membicarakan hal yang sama. Sampai kita sama-sama melakukannya menjadi gaya hidup penyembahan dalam hidup kita masing-masing. Aminnya cuma 1-2 orang. Setiap kali kita menyembah, katakan, setiap kali aku menyembah, harus ada kematian daging. Amin. Saudara masih siap menyembah bersama-sama dengan saya? Aminnya cuma 1-2 orang. Ini salah satu bentuk kematian daging kita. Karena saudara berpikir, WL sudah nyanyi 30 menit, sudah menyembah 30 menit. Ini 30 menit berikutnya Bapak Gembala ajak lagi menyembah. Setelah 30 menit ini, setelah ngomong ini, menyembah lagi. Kapan selesainya? Hari ini saya berdoa kita sama-sama belajar memotong setiap keinginan daging. Apapun dinamika penyembahan yang akan kita bawakan, yang akan kita persembahkan sebentar, saya mau engkau tetap fokus, engkau tetap membayangkan, mengimajinasikan bahwa engkau adalah korban. Amin. Siap menjadi korban? Aminnya 1-2 orang saja nih. Siap jadi korban? Jadi korban adalah saudara dengan rela dilakukan seperti apapun yang Tuhan mau. Amin. Tutup matamu sekali lagi. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan, Bapa, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah.
sama-sama katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, Dasarku berharap, kini aku berserah pada janganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. kuasamu kuatkanku, dasarku berharap, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kebenceman saja katakan, kini aku percaya tiada pada ku ikuti Panggilanmu bukan setia sampai akhir. ku ikuti Panggilanmu bukan setia sampai akhir. sekali lagi katakan, ku ikuti Ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. lagi, sekali lagi katakan, ku ikuti Panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. sekali lagi dalam hadirat Tuhan. Buka matamu, saya mau operator tampilkan Filipi pasal 3 ayat 7. Filipi pasal 3 ayat 7. Ayo dengan cepat. Filipi pasal 3 ayat 7. Kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ayat 8, malahan Segala sesuatu kuanggap lagi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. jauh lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah dan menganggapnya
sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 7 berkata bahwa tetapi apa yang kemarin, itu kan bicara tentang dahulu. Apa yang beberapa detik yang lalu, itu bicara tentang dahulu. Apa yang minggu lalu, apapun yang saudara kejar, apapun yang saudara inginkan di waktu-waktu yang lampau, yang harusnya menjadi keuntungan, katakan harusnya menjadi keuntungan bagiku. Apa yang menurut dunia adalah keuntungan? Apa? Ini saya tanya nih. Kok diam? Apa yang menurut dunia atau apa yang bagi dunia adalah keuntungan? Ujung dari uang apa? Ujung dari harta apa? Apa tadi? Kesenangan. Kenapa kita senang? Karena hidup nyaman. Betul nggak? Dan sayangnya dunia sudah memutarbalikan kebenaran firman. Dunia berkata kalau kau mau hidup senang, kalau kau mau hidup nyaman, kalau kau mau hidup bahagia, carilah uang sebanyak-banyaknya. Karena itu adalah keuntungan. Sehingga banyak orang mulai mengesampingkan mengejar Kristus, lalu kemudian mengejar dunia, mengejar harta, mengejar keuangan. Karena menurut mereka ketika aku punya banyak uang, aku punya banyak harta yang melimpah, aku bekerja, aku memiliki uang, maka aku mulai hidup nyaman. Dan di dalam kenyamananku aku senang, aku bahagia, aku sukacita. Dunia sudah memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya tentang kebenaran firman. Tapi kemudian Paulus datang berbicara kepada orang-orang yang ada di Filipi. Apa yang kau kejar bagi dunia adalah keuntungan, tapi bagi kita adalah kerugian. Ianya fales nih. Masih kurang setujukah dengan sesuatu yang baru saya sampaikan sekarang? Katakan, walaupun bagi dunia adalah keuntungan, tapi bagiku adalah kerugian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Harusnya ketika kau datang ibadah terlambat, kau akan anggap itu rugi. Ianya cuma 1-2 orang. Kalau kau diajak untuk menyembah seperti ini, lalu engkau mengekspresikan dengan cool, calm, diam, melipat tangan, buka mulut tapi lip sync, dan bagimu itu adalah keuntungan, firman Tuhan bilang itu adalah kerugian. Karena Kristus. Kalau tidak ada kasih terhadap Kristus, katakan kasih terhadap Kristus. Kalau itu tidak ada dalam hidupku, kalau tidak ada kasih terhadap Kristus, maka semua yang kau lakukan, kau bilang aku baik-baik saja. Aku ada seperti ini, aku sudah baik-baik saja. Aku ada seperti ini, aku udah nyaman-nyaman aja. Posisiku udah tinggi, aku baik-baik saja. Uangku sudah banyak, aku baik-baik saja. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat rugi, dan itu adalah sesuatu hal yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena engkau mulai menggantungkan hidupmu kepada sebuah sistem yang akan runtuh. Ketika engkau terus mengejar uang, engkau terus mengejar harta, engkau terus mengejar kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia, engkau sedang menggantungkan hidupmu kepada sebuah sistem kehidupan yang akan roboh. Amin.
Tapi ketika engkau punya kasih, katakan di dalam hatiku, di dalam hidupku ada kasihku kepada Kristus. Katakan dengan kuatlah, kasihku kepada Kristus. Boleh tutup matanya, katakan sekali lagi, Tuhan, aku lepaskan roh yang mencintai Tuhan, roh yang mengasihi Tuhan, roh yang mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan memprioritaskan hadirat Tuhan jauh lebih dari apapun itu. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika engkau memprioritaskan Tuhan, ada kasih yang mengalir. Semua yang kemarin engkau kejar dan engkau anggap keuntungan, di dalam dirimu tiba-tiba saja ada rasa jijik. Engkau tiba-tiba saja merasa jijik dengan dosa yang kau lakukan barusan. Engkau tiba-tiba saja merasa jijik dengan kebiasaan buruk yang selama ini kau lakukan. Tiba-tiba saja Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Gila, ternyata yang selama ini aku masukkan dalam tubuhku itu racun. Padahal Tuhan bilang, aku ini adalah bait suci. Aku ini adalah bait yang kudus. Engkau bersusah payah dengan kekuatan manusiawimu. Engkau bilang, aku gak bisa melepaskan kebiasaan buruk yang ini. Karena ini sudah menjadi kenyamanan. Ini sudah menjadi kesenangan. Ini sudah menjadi hobi. Tapi ketika engkau membuka hatimu, katakan ketika aku membuka hatiku. Katakan dengan kuat, aku membuka hatiku. Dan aku belajar untuk memiliki hati yang mencintai Tuhan. By the way, perhatikan saya ke depan. Hati yang mencintai Tuhan itu harus terus dilatih. Katakan, hati yang mencintai Tuhan itu harus terus dilatih. Sama seperti seorang suami dan istri. Ketika pertama kali ketemu kepada sang wanita idaman, hati berdetak-detak, berdetuk kencang. Kenapa? Karena ada rasa suka dari mata jatuh ke hati. Cinta mulai berkobar-kobar karena dialah wanita idamanku. Tapi coba kalau sudah menikah 5, 10, 15 tahun, masih adakah getaran yang sama? Waktu pertama kali engkau berjumpa dengan pujaan hati. Pertanyaannya, kenapa bisa hilang? Kenapa sudah tidak ada getaran itu lagi? Karena nggak pernah dilatih. Kenapa tidak pernah dilatih? Karena di dalam kasih itu ada unsur pengorbanan, Pak. Sehingga kau tidak mau untuk berkorban. Aku bilang, aku sudah menjadi milikmu. Aku sudah membayar engkau dengan mas kawin. Artinya kau menjadi milikku selamanya. Engkau mau ku apa-apakan pun bodoh amat, engkau milikku. Kalaupun cintaku sudah mulai berkurang, bodoh amat. Kita sudah diikatkan oleh perjanjian. Akhirnya istrimu mulai kau kecewakan. Ada orang di sini mencintai Tuhan itu harus dilatih. Katakan, mencintai Tuhan harus aku bangun dengan sengaja. Tidak bisa kuculuk-kuculuk itu datang tiba-tiba cinta, kecuali cinta pada pandangan pertama. Tapi kalau engkau sudah mulai familiar dengan pasanganmu, engkau tidak mau lagi, karena engkau berpikir begini, tanpa aku rela berkorban pun untuk pasanganku, dia tetap jadi pasanganku. Betul gak? Ayo bapak-bapak, betul gak pikirannya seperti itu? Ini saya tanya loh,
Dengan aku tidak rela berkorban, dia kok tetap tidur di sampingku kok. Sama, seringkali aku bilang, dengan aku tidak rela berkorban untuk mengasihi Tuhan, dia tetap Tuhanku kok. Dia tetap Bapakku kok. Dia tetap memberkati kok. Yes. Dia tetap Tuhan yang sama, dia tetap Bapa yang sama. Tapi bagi orang-orang yang rela berkorban, katakan rela berkorban untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, maka engkau punya kehidupan yang berbeda. Engkau punya kehidupan yang istimewa. Engkau punya hubungan yang everlasting, tidak akan pernah dibatasi oleh waktu. Sama, engkau tidak akan punya banyak masalah dengan pasanganmu. Kenapa? Karena engkau terus melatih cintamu di dalam pengorbanan. Saya yang tadinya suka sekali nonton bola, setiap kali ada Persipura main, seminggu sekali saya harus pergi nonton. Harus. Kenapa? Dari sejak saya kecil, saya sudah dibiasakan untuk mencintai Persipura. Orang Jayapura kok, orang Papua kok. Tidak ada satupun orang yang ada di atas tanah Papua yang tidak mendukung Persipura, betul gak? Aku cintanya begitu gila. Bahkan ketika pemain Persipura datang beribadah, pelatih Persipura datang beribadah, wih, kita begitu bersuka cita. Rasa-rasanya seperti melebihi Tuhan yang datang. Amin. Tapi waktu saya menikahi istriku, saya dapati istriku tidak suka bola. Dan dia bilang, apa itu bola? 22 orang mengejar satu bola dalam satu lapangan. Emang gak ada bola yang lain? Saya dapati dia tidak suka bola, saya suka bola. Kalau saya terus mempertahankan keinginanku untuk terus suka bola, sedangkan dia tidak suka bola, kita akan terus konflik. Ianya cuma 1-2 orang nih. Kita akan terus konflik. Tapi saya mulai terbiasa. Pada akhirnya saya terus melatih diriku, saya terus melatih hidupku, saya terus mematikan keinginanku, saya terus membunuh segala keegoisanku. Saya mulai melatih. Kalaupun ada pertandingan, saya mau nonton syukur, saya mau tidak nonton juga gak apa-apa. Tidak menjadi kerugian kalau aku gak nonton. Karena cintaku kepadanya, aku rela berkorban. Saya mendapati hari-hariku, meskipun saya berkorban, sakit gak? Sakit. Ada perasaan yang dikorbankan, ada keinginan yang dikorbankan, ada hobi yang dikorbankan. Tapi rasa sakitku ini terbayar dengan kebahagiaanku dengan istriku. Itu terbayar. Satu kali ketika kita sudah menikah, saya harus kembali ke Jayapura. Istriku yang adalah orang yang lahir besar di kota besar, kota metropolitan, banyak mall, banyak wisata, punya teman. Saya bilang gak bisa, saya dipanggil kembali ke tanah perjanjian di Papua. Kalau engkau mau jadi istriku, mari ikut. Apa yang dilakukan dia? Seluruh keinginannya, bahkan harta, kita tinggalkan, istriku tinggalkan. Kehidupan komunitasnya bersama dengan teman-temannya, pekerjaannya yang sudah begitu mumpuni, kehidupannya yang serba, mau kemana pun bisa, dia tinggalkan. Kalau dia terus mempertahankan apa yang menjadi keinginannya dan dia gak mau rela berkorban, bisa jadi saya pelayanan di sini sendiri dan istri saya di Jakarta. Dan saudara bisa bayangkan kehidupan long distance relationship. Sekuat-kuatnya kita
nggak akan kuat. Percayalah. Bagi saudara yang suaminya atau istrinya mungkin sedang tidak ada dalam satu kota, ayo cepat-cepat ketemu. Aminnya nggak ada nih. Cepat-cepat ketemu. Jangan lama-lama. Karena kehidupanmu sudah dipersatukan oleh Tuhan. Termasuk kehidupan sehari-harimu harus dipersatukan. Pak, tapi kita bisa dipersatukan lewat telepon. Iyoka. Seberapa sering saudara telepon istrimu? Seberapa sering saudara video call suamimu? Lupa, Pak. Nggak bisa. Kehidupan yang sudah dipersatukan Tuhan harus hidup bersama-sama. Ianya fales nih. Harus tinggal bersama-sama. Harus beribadah bersama-sama. Itu sebabnya harus ada satu orang yang rela berkorban. Dan itu adalah latihan. Katakan itu adalah latihan. Dan ketika kau melatih tubuhmu, melatih keinginan-keinginanmu, melatih untuk mematikan segala egomu, kau akan mendapati kehidupan sehari-harimu layaknya surga di atas muka bumi ini. Kau tidak iri kah melihat saya dan istri saya? Kami ada di dunia pelayanan yang sama. Kami ada di dunia pekerjaan yang sama. Kami ada di dalam tanah yang sama. Kami kemana-mana sama pergi. Bahkan kalau saya pergi dalam beberapa hari kayaknya rasanya aneh kalau sendirian. Ada istri saya di depan saya. Betul gak? Tapi ada yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Suaminya ada, tapi tidak pernah bersama-sama. Tapi merasa hidupnya nyaman, sama. Tuhan ada, tapi engkau tidak terhubung dengan dia. Tapi engkau merasa aku nyaman. Aku tetap bisa pergi bekerja. Aku tetap bisa mendapatkan uang. Yes, betul. Orang yang tidak kenal Tuhan pun kalau kerja dapat duit. Terus apa bedanya kita dengan mereka? Yang menjadi perbedaan adalah ketika engkau mengejar Tuhan. Tuhan memberikan anugerah atas hidup. Anugerah itu, perhatikan saya ke depan. Anugerah itu memampukan saudara untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Perhatikan sekali lagi saya ke depan. Katakan anugerah adalah sesuatu yang aku butuhkan untuk aku bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itulah anugerah. Dan anugerah itu tidak bisa ada di semua orang. Hanya kepada orang-orang yang terhubung kepada Tuhan akan diberikan anugerah. Anugerah itu bicara tentang kekuatan, kemampuan untuk kau bisa menyelesaikan segala sesuatu yang sulit, segala sesuatu yang susah. Kalau sekarang kau merasa nyaman karena setiap masalah kau bisa lakukan. Perhatikan saya ke depan. Ada suatu masa di mana masalah itu kau lakukan dengan kekuatan manusia tidak kunjung selesai. Saya percaya itu. Karena saya sudah pernah mengalami ini. Kadang ada satu masa ketika saya mau pergi ke depan buntu. Saya pilih jalan ke kanan buntu. Saya pilih jalan kiri, belakang, atas, bawah, buntu. Saya memutuskan ini salah. Saya mengambil jalan yang ini salah. Kok tidak kunjung selesai permasalahannya? Saya lupa duduk di bawah kaki Kristus. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ternyata Tuhan sesederhana berkata bahwa, nak, lepaskan pengampunan. Gak bisa Tuhan.
Secara posisi aku yang dirugikan. Secara situasi dan keadaan aku yang benar. Aku harus tempuh cara yang ini. Aku harus lakukan cara yang itu. Tuhan dengan lembut bilang, nak, lepaskan pengampunan. Tapi Tuhan gak bisa. Ini sudah cukup lama dilakukan seperti ini. Kerugian ini sudah cukup besar buat saya. Saya harus minta ganti rugi. Tuhan kembali datang dan Tuhan berkata, nak, lepaskan pengampunan. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Kalau Tuhan pernah mengampuni saya pun harus mengampuni. Itulah anugerah. Katakan itulah anugerah. Saudara pernah gak mengalami kekecewaan yang dalam? Untuk mengampuni gak bisa? Pernah? Yang pernah cuma 1-2 orang ini kah? Untuk melepaskan pengampunan susah pak. Gak bisa. Secara manusiawi berat. Secara manusiawi susah. Dan engkau berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang, lepaskan pengampunan Tuhan. Tapi saya butuh anugerah-Mu Tuhan. Aku tinggal datang dan minta, Tuhan, hari ini aku minta anugerah-Mu. Untuk aku bisa melepaskan kasih. Tutup matamu, angkat tanganmu. Bapa, hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau beberapa di antara kita terus berusaha, terus melakukan dengan kekuatan manusiawi kami, dan kami tidak kunjung mendapatkan jawaban, kami tidak kunjung menyelesaikan sebuah persoalan. Tapi hari ini Tuhan, aku berdoa, aku minta Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Kristus mengalir atas setiap jemaat, sehingga mereka dimampukan, diberikan kekuatan untuk bisa melepaskan pengampunan, untuk bisa mengasihi. Hurablaya karalabaya karalabayaka. Korablaya kacaya karalabayaka. Ora karalabayaka labanamayaka. Rikre labayaka labanamayaka. Ora blaya karalabayaka. Kalau engkau teringat kepada salah seorang yang membuat engkau kecewa, yang membuat engkau kesal, yang membuat luka batin dalam hatimu, saya mau di dalam hadirat Tuhan engkau mengaku di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu sekali lagi ke atas. Bapa, lepaskan anugerah itu kepada jemaat Tuhan. Lepaskan. Sehingga detik ini juga mereka bisa mengampuni. Mereka bisa melepaskan pengampunan, melepaskan kasih, dan mulai melupakan setiap kesalahan, mulai melupakan setiap pengalaman buruk, sehingga hari ini kasih Kristus mengalir, kuasa Tuhan mengalir, sehingga hatimu kembali sembuh, hatimu kembali sehat, hatimu kembali murni di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Jesus, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan. Kalau kau bisa lepaskan pengampunan, itu karena anugerah Tuhan. Anugerah-Mu. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, katakan anugerah-Mu. Oh, anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Katakan bukan, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Tuhan menggerakkan saya untuk berdoa buat pasangan suami istri. Kalau engkau datang bersama dengan suami dan istrimu, saya mau Bapak Ibu maju ke depan, suami dan istri bergandengan tangan bersama-sama. Yang suami dan istri, yang datang dengan suami dan istri, boleh maju ke depan, boleh maju ke depan. Sambil bergandengan tangan. Korablaya karablaya karablaya. Silakan, silakan, silakan. Boleh ke sebelah kiri saya, masih ada tempat kosong. Oh Tuhan, Tuhan. Istri saya bisa maju ke depan. Penyertaan-Mu Tuhan, Bapak Ibu yang di belakang, yang berada saudaranya, ada anak-anaknya, boleh dipegang juga keluarganya, atau kakak adik atau saudara, boleh bergandengan. hadir-Mu di Suami istri boleh bergandengan tangan yang kuat. Terutama bagiku. Sekali lagi katakan penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu,
istrimu. Katakan anugerah-Mu. Anugerah. Hari ini kasih Kristus sekali lagi mengalir atas engkau suami dan istri. Kasih Kristus kembali mengalir untuk engkau ayah, anak, mama, adik, kakak. Kasih Kristus kembali mengalir. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih sumber kekuatan. Pegang tangan istrimu, angkat tangan istrimu sekali lagi. Katakan anugerah-Mu. Anugerah Tuhan tercurah atas suami, atas istri. Kasih Kristus mengalir sekali lagi. Anugerah-Mu bukan karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Well singer, nyanyikan lagu ini sekali lagi. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu. Aku lepaskan kasih Kristus mengalir kembali atas engkau suami dan istri. Kasih Kristus mengalir. Aku kembali saling mencintai. Aku kembali saling mengasihi. Aku kembali saling menopang. Aku kembali saling mendorong di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Kristus mengalir. Cinta kasihnya mengalir kembali dalam hidupmu. Ada hati yang mengasihi, ada hati yang mencintai di dalam nama Tuhan Yesus. Benih-benih cinta akan kembali mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjadi suami kebanggaan, engkau menjadi istri kebanggaan, engkau menjadi imam, engkau menjadi nabi, engkau menjadi raja di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan tercurah, anugerah Tuhan tercurah, anugerah Tuhan tercurah. Kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir. Anugerah Tuhan tercurah, tercurah, tercurah. Engkau kembali saling mengasihi, engkau kembali saling mencintai dalam nama Yesus. Kasih Kristus mengalir atas hidupmu. Cinta Tuhan mengalir atas hidupmu. Cinta yang tanpa batas, cinta yang tanpa meminta, cinta yang tanpa balas. Itu yang ada dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ayah yang membanggakan, suami yang membanggakan, istri yang membanggakan, istri yang bijak, istri yang luar biasa dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Come on. Sekali lagi, angkat tanganmu semuanya, nyanyikan lagu ini. Katakan anugerah-Mu, 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 anugerah-Mu. Katakan semua. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanmu. anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih, kasih dan sayang-Mu, sumber kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kasih dan sayang-Mu, sumber kasih dan sayang-Mu, sumber
Mari boleh kembali ke depan. Saya undang Bapak Ibu yang tidak ada pasangannya, yang sudah menikah tapi pasangannya tidak ada bersama-sama dalam ibadah hari ini, mari maju ke depan. Atau saudara yang betul-betul merasa Tuhan, kehidupan suami istriku sedang tidak baik-baik saja hari ini. Itulah yang membuat keterhubunganmu dengan Tuhan juga jadi tidak baik-baik saja. Hari ini Tuhan punya rencana yang indah atas hidupmu. Saya mau sampaikan bahwa engkau tidak pernah sendiri. Engkau tidak pernah sendiri, engkau punya Tuhan. Amin. Engkau punya suami, di atas segala suami. Tuhan namanya. Mari angkat tanganmu ke atas. Tuhan, hari ini aku berdoa juga Tuhan, bagi setiap pasangan-pasangan suami yang tidak sedang istrinya, atau istri yang tidak sedang dengan suaminya. Hari ini aku berdoa Tuhan, anugerah Tuhan juga memampukan mereka. Amin. Memampukan mereka. Raplaya kacana. Memampukan. Anugerah Tuhan memampukan mereka, memampukan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan memampukan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Engkau diberikan kekuatan, engkau diberikan kemampuan. Bukan hanya untuk menjadi ayah, tapi juga menjadi ibu. Bukan hanya untuk menjadi ibu, tapi juga untuk menjadi ayah. Anugerah Tuhan memampukanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kasih Kristus, mengalir kasih Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diberikan kemampuan Tuhan untuk terus berdiri dengan kuat, berdiri dengan kokoh, berdiri dengan yakin bahwa Tuhan adalah segalanya atas hidupmu, bahwa Tuhan adalah satu-satunya dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau diberikan kemampuan untuk berdiri dengan kuat, dengan kokoh. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan Tuhan. Mampukan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan hidupnya Tuhan, mampukan. Anugerah Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sekali lagi angkat tanganmu ke atas, kita nyanyikan lagu ini. Anugerah-Mu berikan kekuatan Tuhan, mampukan Tuhan. Anugerah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Anugerah-Mu Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. anugerah-Mu, oh anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Hari ini aku berdoa buat seluruh bapak-bapak, engkau akan kembali berfungsi sebagai imam, kau berfungsi sebagai nabi, kau berfungsi sebagai pemimpin, membawa teladan buat anak-anak, buat seluruh keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa buat semua para wanita, ibu-ibu, kau juga kembali berfungsi menjadi penolong, menjadi tiang doa, menjadi tempat di mana suamimu mengadu, menjadi tempat di mana ketika suamimu membutuhkan pertolongan, dia akan ketemu, dia akan menemukan lewat engkau para wanita, lewat engkau para istri-istri.
Di dalam nama Tuhan Yesus hari ini aku berdoa, kasih sayang Kristus kembali memulihkan setiap keluarga-keluarga yang hancur, setiap keluarga-keluarga yang remuk. Hari ini pemulihan Tuhan sudah datang, sudah nyata di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Pergumulanmu, hai para wanita, Tuhan katakan akan segera dijawab oleh Tuhan. Akan segera dijawab oleh Tuhan. Tuhan akan menarik kembali suamimu dimanapun dia berada, dimanapun apapun yang dia lakukan. Hari ini Tuhan sedang menarik hidupnya, Tuhan sedang menjangkau hidupnya, Tuhan sedang mengubah hidupnya, Tuhan sedang mengoreksi hatinya sehingga hidupnya kembali kepada Tuhan dan hidupnya kembali kepadamu. Oh, rakhelablaya karalabaya karalab. Kasih Tuhan, Tuhan, kasih Tuhan, mengalir Tuhan, mengalir. Oh, rablaya karalab. Bapak Ibu yang ada di depan boleh kembali. Terakhir saya undang semua anak-anak yang ada di dalam gereja ini maju ke depan. Saudara yang sudah tidak punya bapak ataupun masih punya papa, saudara yang tidak punya ibu ataupun yang punya ibu, boleh maju ke depan. Ayo maju ke depan. Anugerah Tuhan juga akan sekali lagi mengalir dalam hidupmu. Rablaya karablaya kaca. Jesus, tolong kami Tuhan, tolong kami. Boleh ke sebelah dekat pintu. Ayo. Kemarin saya khotbah atau isi sharing di NG Kids dan saya bicara tentang hati Bapa di sana. Lalu ketika saya bilang sama mereka, siapa yang tidak punya papa? Banyak sekali yang angkat tangan. Lalu saya tanya kembali, siapa yang punya papa? Ada juga beberapa yang angkat tangan. Dan menariknya ketika saya bercerita tentang kasih Bapa yang begitu sempurna bagi anak-anaknya, ada mereka yang bingung. Lalu ketika saya tanya, kenapa? Waktu saya tanya di depan, mereka bilang, papa saya jahat. Papa saya masih mabuk. Papa saya masih merokok. Papa saya jahat. Dan dia dengan bangga berkata, waktu saya tanya, ada gak yang papanya jahat? Dia dengan begitu bangganya angkat tangan, saya. Kenapa nak? Papa jahat. Padahal ada papanya di rumah. Tapi dia bilang papa jahat. Saya bilang, nak, tapi ada satu pribadi yang gak pernah jahat. Dia juga Bapa. Kalau memang papamu di rumah jahat, tapi ada satu papa yang baik, yang tidak pernah memberikan ular ketika kita minta roti. Tidak pernah memberikan racun ketika kita minta ikan. Lalu ketika mereka bilang, memang saya punya papa. Yes, kamu punya papa, namanya Yesus. Tapi kalau kamu mau merasakan kasih Bapa, saya bilang ke anak-anak, kamu pun harus mengampuni perlakuan papamu di rumah. Mau mengampuni, mereka masih bingung. Gimana deh caranya mengampuni? Kalau mau mengampuni, kita coba terbuka cerita. Jadi saya kasih mereka berdua-berdua. Anak-anak yang masih kecil-kecil berdua-berdua untuk cerita. Coba cerita satu saja pengalaman yang menurutmu buruk yang pernah engkau alami bersama-sama dengan papa. Lalu beberapa kakak-kakak termasuk dengan ibu gembala, kami mendampingi. Saya mendampingi ada 2 anak kecil di depan. Mereka tidak berkata-kata satu kata pun. Tapi mata mereka mulai berkaca-kaca. Dan
Saya betul-betul merasakan bahwa di rumah mereka betul-betul tidak merasakan kasih Bapa yang sesungguhnya. Bahkan mereka bilang, Dad, saya bingung mau ngomong apa. Kamu bingung mau ngomong apa, tapi mata kamu, dia malu kan, dia tutup begini. Saya nggak apa-apa nak, kalau nangis saja nggak apa-apa. Ini adalah sebuah keterbukaan. Karena ketika kamu terbuka, kamu akan dipulihkan Tuhan. Saya bilang begitu. Ada satu orang di belakang bilang, saya sudah berbulan-bulan Papa nggak ngomong sama saya. Tapi Papa ada di rumah. Tapi sudah berbulan-bulan Papa nggak pernah ngomong sama saya. Pantas. Setiap kali kita bilang, ayo kita sembah Tuhan. Ayo kita berbicara bersama-sama dengan Tuhan. Dia bingung. Kenapa dia bingung? Karena papanya di rumah gak pernah bicara sama dia. Lalu saya bilang sama dia, hari ini mau gak kamu melepaskan pengampunan buat papa? Hebatnya anak-anak, mereka dengan begitu saja melupakan dan melepaskan pengampunan. Terkadang kita perlu belajar dari anak-anak. Banyak sekali orang-orang yang sudah dewasa kekeh. Enggak. Waktu saya lepaskan pengampunan dia buat salah lagi. Lepaskan pengampunan dia buat salah lagi. Tapi hari itu saya bilang begini, siapa yang mau melepaskan pengampunan? Hampir semua anak angkat tangannya. Saya bilang, meskipun waktu pulang papa gak berubah, masih mau gak lepaskan pengampunan? Masih, Dad. Masih mau gak terima papa apa adanya? Masih, Dad. Masih mau gak mendoakan papanya? Masih. Hari itu Roh Kristus mengalir atas kehidupan anak-anak. Kasih Bapa mengalir atas kehidupannya. Hari ini seberapa engkau anak-anak muda, anak-anak remaja yang ada di depan. Engkau yang sudah tidak punya Bapa, atau engkau yang mungkin punya papa mama lengkap di rumah, tapi jarang papa ajak ngomong, jarang mama ajak ngomong, atau jarang papa bercengkrama dengan engkau. Saya mau kasih tahu, engkau punya Bapa yang setia. Amin anak-anak muda. Engkau punya Bapa yang setia, yang tidak pernah tidak mempedulikanmu. Kalau kamu datang sama dia ngobrol, dia akan dengar. Dia tidak sama dengan kebanyakan bapak yang ada di atas dunia ini. Tapi saya berdoa buat semua bapak-bapak yang ada dalam gereja ini, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kau diberikan anak, itu adalah anugerah Tuhan. Rawat, besarkan, jaga, berikan kasih yang sempurna. Pak, tapi anak saya ada 2, kasihku harus dibagi 2 dong. Nah. Untuk anak yang pertama, berikanlah kasih 100%. Untuk anak yang kedua, berikanlah kasih 100%. Untuk pasanganmu, suamimu, berikanlah kasih 100%. Untuk istrimu, berikanlah kasih 100%. Bahkan kalau kau punya anak 3, 5, 6. Saya berdoa Tuhan memberikan engkau kasih lebih dari 100%. 500%, 600%. Sehingga ketika engkau memiliki waktu dengan anak yang pertama, engkau memberikan waktu 100%. Untuk anak yang kedua, engkau berikan waktu 100%. Karena sering kali ketika anak sulung lahir, ketika anak kedua, anak ketiga lahir, anak sulung mulai tidak pedulikan. Kenapa? Menganggap anak sulung sudah besar. Menganggap anak sulung sudah dewasa. Menganggap anak sulung sudah tidak perlu lagi dikasihani. Hei, itu adalah anugerah Tuhan atas hidupmu, Pak. Mau itu anak sulung, anak tengah, anak bungsu, anak kelima, berikanlah kasih 100%. Karena dengan mereka merasakan kasih oleh orang tuanya di rumah. Perhatikan saya ke depan. Dengan mereka merasakan kasih dengan orang tuanya di rumah, mereka akan dengan mudah juga merasakan kasih Bapa. Kalau kau bilang, saya susah sekali ajak anak saya berdoa, saya susah sekali ajak anak saya ibadah. Mungkin jangan ajak ibadah, ajak ngobrol deh. Ajak ngobrol pun, perhatikan saya ke depan. Coba setiap ayah taruh semua keinginannya, taruh semua keegoisannya, duduk dan dengar apa yang mau
yang anakmu mau. Dengarkan. Jangan langsung hakimi. Jangan langsung, oh tidak bisa seperti itu nak. Oh kamu masih kecil, saya sudah melewati itu. Saya lebih berpengalaman dari itu. Sehingga ketika anak-anak datang sama Tuhan, mereka berpikir Tuhan sama dengan papanya. Mereka pikir papa di surga sama dengan papa di rumah. Jadi mereka takut untuk ngomong. Mereka takut untuk mengekspresikan perasaan. Kenapa setiap kali kita mengekspresikan perasaan, kita disuruh diam? Diam, tahu apa kamu? Papa yang lebih tahu. Akhirnya mereka masuk kamar dan mereka terdiam. Itu sebabnya banyak sekali anak-anak muda ketika mereka lahir, ketika mereka besar, waktu disuruh mengekspresikan cintanya sama Tuhan, mereka bingung. Gimana caranya? Saya mau ngomong 1 kata 2 kata aja udah disuruh diam sama mama. Saya baru ngomong 1 2 kata saja sudah suruh diam sama papa. Apa yang harus aku ekspresikan? Tapi hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Kristus mengalir kembali kepada setiap papa-papa, setiap mama, setiap anak-anak hari ini Tuhan. Mari beberapa saat ini tutup matamu dan kita doa. Anak-anak muda angkat tanganmu ke atas, angkat tanganmu ke atas. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa. Engkau tahu Ceritaku dan isi hatiku. Buat para orang tua yang rindu mendukung, mendoakan anak-anaknya, saya tidak suruh maju ke depan. Saya hanya minta untuk Bapak Ibu sekali lagi bangkit berdiri, angkat tangannya dan kita kedangkan tangan kita kepada anak-anak muda yang ada di depan. Memiliku, Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Sekali lagi anak-anak muda saja katakan Bapa, Bapa. Yang kuat. Katakan lebih dari siapapun. Ceritaku dan isi hatiku. Oh tak peduli. Kau punya Bapa yang setia. Engkau punya Bapa yang setia. Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, katakan sempurnakan, jadi. Come on anak-anak muda, angkat tanganmu yang tinggi. Katakan kini aku percaya tiada kuasamu, ubahkanku, dasar. Katakan kini aku berserah. Oh, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan masa depanmu kepada Tuhan. Maka masa depan yang indah, masa depan yang gilang gemilang, itu akan terjadi atas hidupmu. Panggilanmu, katakan ku kan sabar. Kini aku
Tiada yang hari ini aku berdoa Tuhan, kasih Kristus kembali mengalir atas hidupmu, kasih Bapa mengalir atas hidupmu, memampukanmu untuk menjadi anak muda yang hebat, anak muda yang kuat, anak muda yang perkasa, anak muda yang tidak lagi sakit hati, anak muda yang tidak lagi mudah kecewa, tapi kau menjadi anak muda yang kuat, anak muda yang perkasa, anak muda yang tidak menjadi mudah kecewa, bukan lagi menjadi generasi stroberi yang mudah kecewa, yang mudah sakit hati. Namun aku menjadi anak muda yang kuat, anak muda yang kuat, anak muda yang kuat di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan kini aku, kini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Masa depan yang indah, masa depan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus terjadi atas hidupmu dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kasih Kristus mengalir, mengalir, mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kasih Kristus, kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus mengalir, 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 mengalir. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau diberikan kekuatan, kau diberikan kemampuan untuk mengikut Tuhan sepanjang waktu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mustahil dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kasih Kristus mengalir, mengalir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mengalir, kau diberikan kemampuan, kau diberikan kekuatan untuk mengikut Tuhan, untuk mengejar Tuhan, menjadi anak muda yang perkasa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, ku ikuti panggilan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, diberikan kemampuan untuk terus mengikut Tuhan, untuk terus mengikut Tuhan, untuk terus mengikut Tuhan sampai akhir hidupmu. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Diberikan kekuatan, diberikan kemampuan. Kasih Bapa mengalir atas hidupmu, kasih Kristus mengalir atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Katakan gini, kini aku diberikan kemampuan, kekuatan untuk terus mengikut Tuhan, untuk terus mengiring Tuhan, untuk terus menjadi pelayan Tuhan, berkorban demi Tuhan, menyerahkan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kesetiaan, kekuatan, pengharapan itu mengalir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Masa depan yang indah, masa depan yang cerah itu akan menjadi bagianmu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjadi anak muda yang kuat, anak muda yang perkasa, menjadi teladan, menjadi garam, menjadi terang, menjadi jawaban. Setiap doa-doamu, pergumulan-pergumulanmu sudah dijawab, sudah dijawab. Haleluya. Katakan, mustahil bagiku ikuti panggilanmu. Ku kan setia sampai akhir hidup. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan, ku ikuti panggilanmu. Ku kan setia Sampai akhir hidup. Lagi anak-anak muda katakan, ku ikuti panggilanmu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sekali lagi jemaat Tuhan semuanya angkat tangan ke atas.
Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada anugerah Tuhan yang kembali memampukanmu untuk terus mengikut Tuhan sampai kapanpun. Bahkan engkau anak-anak yang di usia yang muda, ini waktunya, ini saatnya, mumpung engkau masih muda, kejarlah Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Menjadi anak muda yang mencintai Tuhan, anak muda yang mengasihi Tuhan, engkau akan melihat masa depan yang gilang gemilang. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Perhatikan sekali lagi saya ke depan. Tetapi dahulu yang merupakan keuntungan bagi kita, bilang kiri kanannya, sekarang kuanggap rugi. Karena Kristus. Katakan, karena Kristus ada di dalam hidupku. Ayat 8 berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus itu jauh lebih berharga dari apapun pengejaran kita. Cita-cita kita, hobi kita, kesenangan kita itu tidak ada harganya. Ketika engkau mengenal Kristus, engkau akan melihat bahwa pengenalan akan Kristus itu adalah jauh lebih berharga dari apapun. Sekali lagi tutup matamu, hari ini aku berdoa, hati yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, engkau akan terus mengejar Dia sampai mengenal Dia secara pribadi, mengenal Dia sebagai Bapa, mengenal Dia sebagai sahabat, mengenal Tuhan sebagai Raja, mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat berkuasa atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan kembali, silakan duduk. Di ayat 8 berkata, oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Coba kita baca dari ayat 8. 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia. Katakan, pengenalan Kristus adalah hal yang paling mulia daripada semuanya. Lanjut, oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya. Jadi waktu saudara ingin memperoleh Kristus, harus ada sesuatu yang dilepaskan. Saudara tidak bisa menahan yang ini lalu memperoleh Kristus. Tidak bisa. Ayatnya bilang, ketika engkau mau memperoleh Kristus, engkau harus melepaskan yang ini. Tapi susah Pak, tapi sulit Pak. Yes, karena imajinasimu belum diperbaharui. Engkau masih menganggap yang ini berharga. Ada orang di sini, engkau masih menganggap yang ini segala-galanya. Coba ambil ayat ini, lalu engkau bilang, malahan segala sesuatu yang aku pernah pegang, aku pernah pertahankan, ini sebenarnya adalah kerugian. Ini adalah sampah. Jadi ketika engkau mulai mengimajinasikan semua keinginan daging, semua hal-hal yang lahiriah, semua keinginanmu, ambisi-ambisi pribadimu, kalau engkau mulai mengimajinasikan ini adalah sampah, ada orang di sini, saudara akan dengan mudah melepasnya. Pernah nggak saudara kesulitan buang sampah di rumah? Pernah nggak? Apalagi sampahnya sudah bau membusuk. Tidak pernah. Saudara akan dengan begitu aja ambil sampah, buang. Kenapa? Karena engkau anggap itu sampah. Nah, saya mau saudara terus memakai imajinasimu untuk membayangkan seluruh yang kau kejar di atas muka bumi ini, kalau tidak ada keuntungannya bagi Tuhan. Katakan, kalau tidak ada keuntungannya bagi Tuhan,
Artinya sampah. Pak, tapi ini keuntungannya buat saya, keuntungannya buat anak-anak saya, keuntungannya buat keluargaku. Yes, sekali lagi, kalau tidak ada keuntungannya buat kerajaan Allah, artinya itu sampah. Jadi ketika engkau sudah menganggap itu sampah, dan engkau mulai mengejar apa yang paling berharga, engkau akan memperoleh Kristus. Amin. Ayat 9, dan berada dalam Dia bukan dengan, coba perhatikan, berada di dalam Dia, berada di dalam siapa? Di dalam Kristus, tapi bukan dengan cara kita. Saudara masih bisa mengikuti saya sebentar lagi? Bukan dengan kebenaran kita. Seringkali kita mengejar Tuhan tapi dengan cara kita. Saudara mengerti apa yang menjadi maksud saya? Kita mengejar Tuhan, kita berasa kita sudah cukup mengejar Tuhan, tapi dengan cara-cara kita yang lahiriah, dengan cara-cara kita yang manusiawi. Kita mengejar Tuhan karena kita ada maunya. Ayo perhatikan saya ke depan. Perbaiki setiap motivasi hidupmu. Kalau engkau mengejar Tuhan karena engkau ada maunya, artinya engkau sedang ada di dalam Dia, tapi dengan kebenaranmu sendiri. Bukan dengan kebenarannya Tuhan. Tuhan mau ketika engkau ada di dalam Dia, artinya engkau datang dengan kebenaran Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kau kerjakan, itulah yang harus kau kerjakan. Amin. Karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Kita hidup oleh karena anugerah. Amin. Anugerah Tuhanlah yang memampukan hidupmu. Engkau yang sekarang menjadi single parent, engkau membutuhkan anugerah untuk bukan hanya menjadi ibu, tapi juga menjadi ayah. Engkau dibutuhkan anugerah. Untuk engkau suami istri yang selama ini kasih mulai dingin, engkau mencoba segala sesuatu untuk bisa menghangatkan kembali kasih antara suami dan istri. Engkau hanya butuh kasih Tuhan. Engkau hanya butuh anugerah Tuhan. Engkau hanya butuh mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Maka Dia akan alirkan kasih dalam hidupmu. Semua tadi yang kita doakan di depan ini itu adalah anugerah Tuhan. Hari ini engkau sudah mendapat anugerah Tuhan. Terus pegang teguh anugerah yang sudah engkau dapatkan malam pagi hari ini. Dan itulah menjadi dasar keyakinan atas hidupmu. Engkau akan memperoleh Kristus. Amin. Cukup dulu buat hari ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.